Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Sirzali. Saya dari kelas mesin malam konsentrasi welding tingkat 1. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan hmm, prosedur pembuatan WPS kualifikasi. WPS kualifikasi dapat diaplikasikan untuk produk jika sudah mempunyai atau sudah ada PKR-nya yang lolos sesuai dengan standar. Namun, jika belum ada PQR, maka WPS tersebut tidak boleh diaplikasikan ke produk karena WPS tersebut belum kualifikasi. Oke, sebelum saya akan menjelaskan apa sih itu PQR. PQR itu adalah prosedur kualifikasi record. Maksudnya itu adalah, ini adalah dokumen yang menyatakan bahwa prosedur pengelasan tertentu telah memenuhi syarat untuk memenuhi kode standar yang disyaratkan. Jadi kode standar yang dimaksud tuh di sini kami menggunakan yang AWS D1.1 yang 2015 dan 2020. PQR merupakan elemen penting dalam mengembangkan spesifikasi prosedur pengelasan WPS. Nah, dalam PQR itu dia melibatkan pengelasan kupon uji untuk menggunakan prosedur pengelasan yang diusulkan. Jadi eh, untuk membuat packer kita disuruh membuat test piece kupon untuk diri bisa kita lakukan pengesahan. Kupon uji tersebut kemudian dilakukan berbagai pengujian untuk mengevaluasi kualitas dan kebaikan lelasannya. Nah, dalam packer ini ada tesnya tuh ada inspeksi visual, ada radiografi, ada pengujian ultrasonik, ada MP juga, dan ada uji mekanik juga. Dan ada uji destruktif testing merusak. Dan kemudian setelah semuanya terangkum, hasil tes dicatat dalam dokumen PQR. Kemudian hmm, suatu PQR yang lengkap dapat terdiri dari data-data sebagai berikut. Yang pertama ada record dari parameter welding sesuai dengan standar, kemudian ada record parameter welding yang bukan esensial tapi mungkin dibutuhkan dalam produksi atau mutu. Yang ketiga ada data material sertifikasi tes kuponnya, jadi data materialnya juga dibutuhkan. Kemudian ada data consumable sertifikat yang digunakan dalam tes kupon. Terus ada data lulus uji MGT seperti MPI, QT, dan RT. Kemudian ada lulus tes destructive test atau mechanical test seperti tensile dan bending. Dan untuk destructive test dan NDT itu biasa dari badan independen test, jadi sendiri tidak beda, nggak masuk dari ini. Kemudian selanjutnya saya akan membuka PQR dari PT DSAW. Ini ada PQR-nya yaitu repair, PQR repair. Eh, ini datanya. Nih, lampiran. Oke, ini pertama ada lampiran, kedua datanya yang ditampilkan itu final visual inspection report. Nah, di sini ada nomornya, ada customernya, ada projectnya, ada reportnya yaitu untuk spesimen PQR 397. Untuk di sini visualnya, joinnya PQR 397 itu accept. Kemudian yang kedua ada ultrasonic.
testing reportnya. Oh, di sini dilakukan oleh UT Quality sebagai badan independennya. Kemudian eh, untuk hasil NDT UT-nya di sini ACC, interpretasinya A. Kemudian ada Magnetic Particle Inspection Report, sama dilakukan oleh PT UT Quality. Kliennya ada PT Dwi Sumber Arca Waja. Sini hasilnya NDT PQR 397, interpretasinya A juga, ACC. Kemudian untuk mechanical testingnya yaitu destructive testing dilakukan oleh PT Profesional Teknologi Spesialis. Untuk report ini dia report tensile test dan eh, mereka menggunakan referensi kode AWSD 1.1 2015. Bentar, saya akan membuka AWSD 1.1-nya. Ini yang saya buka AWSD 1.1 2020. Nah, di sini dijelaskan juga eh, dimensi-dimensi untuk tensile testnya. Ada di halaman 169. Nah, di sini dijelaskan untuk ukuran-ukurannya, dimensinya, panjangnya, radiusnya. Sini untuk di AWSD 1.1 sudah dijelaskan semua dimensinya. Ada dalam inci, mili, meter juga. Kemudian untuk tenselnya dia rusak di bagian base metal. Untuk spesimen number T1 sama T2 dia rusak di metal, berarti untuk hasil pengasahan itu cukup baik dan kuat. Dan adapun tipe robekannya itu daktil dua-duanya. Jadi kalau daktil ini dia robeknya tuh sekitar kemiringannya 45 derajat. Kalau dia robekannya lurus saja berarti dia getas. Tibelingannya kurang bagus. Sini dijelaskan ada jenisnya berapa, lebarnya, efektif areanya, ultimate-nya dijelaskan. Oke, selanjutnya ini sama tensel tadi. Nah, ini mechanical test report untuk bagian bending. Sama menggunakan metode AWS atau referensi kodenya tuh AWS di 1.1 2015. Tes spesimennya itu 16 mili, widthnya 16 milimeter, tuh tebalnya itu 10 milimeter. Bed angle yang digunakan 180 derajat, former diameternya 50,8 milimeter. Oke, di sini dia nomor spesimennya ditulis 1 sampai 4. Type of bandnya itu set band semua. Kenapa menggunakan set band? Karena pada di eh, referensi kode AWSD 1.1 2015 untuk set band itu karena ketebalan. Nah, tergantung tebal material yang kita uji ya. Nah, kalau untuk lebih dari 10 milimeter tebal lah, maka bisa menggunakan set band
Untuk set bandnya ada di 4, transverse band specimen, dan untuk longitudinal band space juga uh, ada root phase sama root phase saja. Nah, kalau untuk transverse dia menggunakan set band 4. Nah, untuk GV-nya itu jika dibutuhkan. Reduce section tensionnya untuk tensile ada juga diatur 2. Nah, ini untuk spesimen lebih dari 10 mm. Nah, tadi kan thickness yang kita gunakan test covernya itu 16. Jadi pakai yang transverse band specimen. Jadi makanya pakai 4 set band. Nah, kalau untuk yang kurang dari 10 mm, dia biasa menggunakan root band specimen, face band specimen, root band specimen, dan face band specimen untuk transverse band specimen. Dan untuk longitudinal juga sama, longitudinal face band, longitudinal root band. Nah, di AWS D1.1 sudah dijelaskan eh, ketentuan-ketentuan untuk bending. Kemudian selanjutnya, untuk hasilnya di sini set bandnya pada hasilnya tidak ada cacat setelah dioperasi, bagus. Oke, selanjutnya ini ada mechanical test report untuk CRP impact test. Jadi eh, PQR yang kita gunakan ini dia menggunakan CRP impact test juga. Dia menggunakan AWSD 1 juga 2015. Ini hasilnya. Kemudian selanjutnya ini masih masih CRP impact test. Ada nomor spesimennya dibuat sampai 3. Grafinak posisinya juga diatur, impactnya, di spesimen dimensinya. Kemudian untuk mechanical test report, hardness juga mau kayak hardness test result juga, eh, sampel identifikasinya ditulis PQR nomor 397 yang repair. Kemudian materialnya ditulis juga, tes lokasinya, HAZ, semua adalah dirangkum, ditulis reportnya. Kemudian mechanical report, eh, makro menggunakan AWSD 1 juga 2015. Hasilnya spesimennya thickness 16. Hasilnya cushionnya bagus tanpa ada crack dan undercut. Bagus hasilnya dari makronya. Kalau makro ini dia harus di grind dulu sampai halus, kemudian di amplas halus sampai halus amplas 2000, kemudian di etching untuk biar bisa membedakan mana base metal, HAZ, sama daerah alasannya. Nah, untuk hmm, makronya itu ACC bagus. Nah, ini dari rangkuman mechanical test keseluruhan dari NDT-nya tadi di visualnya accept, UT-nya accept juga, di sini ditulis MPE-nya accept juga, radiografi inspeksinya. Di sini mereka tidak menggunakan radiografi inspeksi, jadi hanya 3 aja. Jadi nggak diketahui NA.
Untuk DT-nya hasilnya tes sini ditulis hmm, dan setelah transfer saya menggunakan transfer mereka tadi ya, ada dua piece di tes. Hasilnya itu untuk patahannya daktil. Jadi sini patahnya di base material. Jadi untuk weldingannya bagus kuat. Kemudian bending testnya menggunakan tipe bend set bend semua empat-empatnya karena sudah lebih dari 10 mm berarti kan 16 ketebalannya. Jadi saya 25. Hasilnya result baik, nggak ada defect. Dan makro estimasinya sini ditulis nggak diketahui ya. Terus ada hardness test, reportnya ada Charpy. Nah, di sini kemudian kita masuk ke PWPS, Preliminary Welding Procedure Spesifikasi. Nah, untuk di sini isinya yaitu base metalnya jenis S355 KT0, dia masuk ke grup 2. Terus eh, ada welding prosesnya yaitu SMAW, menggunakan standar, menggunakan kawat, menggunakan kawat E7016 dan E7018. Lainnya Orlikon dan Tenax 566 Super Cito. Keselingnya enggak ditulis. Kemudian tekniknya ada gerindanya, ada pengecekan visualnya, ada polarity, ada joint detailnya juga dibuat sini. Ada welding parameternya juga ditulis di sini. Kemudian ini ada welding prosedur kualifikasi di reportnya ya, PQR-nya di sini nomor 397, tanggalnya ada. Spesifikasi base metal S355 KT0, material groupnya 2, thicknessnya 16 mm. Weldernya ditulis ya namanya, ada Bapak M. Sarwadi, sistemnya MS. Ini ada draw eh, gambar drawingnya, eh, buka lebarnya 4 untuk di bawahnya, bagian rootnya lebarnya 16 untuk di bagian root bawahnya 4. Sini menggunakan cleaningnya menggunakan gerinda dan brush. Kemudian untuk bukan ini menggunakan air carbon gouging ya. Kemudian welding materialnya menggunakan proses SMAW untuk urutnya. Field capnya juga manufaktur Oerlikon, elektroda namanya Tenax 56S dan seperti itu. AWS spesifikasinya A5.1 dan A5.5. AWS klasifikasinya yaitu kawat elektroda 7016 dan E718. Kemudian preheatnya yaitu 70 untuk jadi kawatnya itu kita panasin dulu minimalnya 70 derajat menggunakan ada backing gitu. Kemudian elektrod diameter 32 yang untuk 7016 dan
Untuk 718 ada 3,2 sama 4,0. Kemudian di sini ada wire load-nya, nomornya dituliskan juga. Kemudian welding posisi itu 2G ya, field cap 2G. Teknik yang digunakan ada tarik aja sama bisa diayun, multipass welding. Kemudian welding progressnya itu 2G. PWT-nya nggak ada, kosong. Biasa ini untuk web WPQ WPQR ini disiapkan oleh welding monitor dan dilihat oleh welding engineer-nya. Nah, ini adalah PQR sheet-nya untuk proses SMAW. Saya balik dulu. Nah, ini untuk jadi untuk proses pengelasan ini dicatat dari awal mulai pengelasan sampai siap proses pengelasan. Jadi untuk layar pertama ini udah root pass SMAW 3,2 ampere juga, tulis maksimal minimalnya kalau current polarity DCEP transfer 265 dan ini pula ini nggak ditulis ya. Hmm. Tuh rumus head input itu kalau nggak salah saya lupa, jadi saya buka Google. Head input itu voltage dikali ampere dikali 60 dikali transfer tra- travel speednya. Jadi contoh aja, voltage-nya yang max 23 dikali ampere, yang maksimal juga 94 dikali 60 dibagi travel speednya. Sini travel speednya 65. Nah, jadi itulah untuk mencari heat inputnya. Kalau ingin mencari heat inputnya. Kalau yang max sama max, yang min sama yang min. Jadi nggak usah digabung. Kemudian ada bandwidthnya itu, lebarnya itu, lebar lasnya itu 7, tingginya itu 3, dan temperatur Celciusnya itu 89 derajat. Ya, jadi dari awal kita ngelas sampai capping ditulis data-datanya di PQR Transit. Jadi ini biasa diisi oleh welding monitor. Kemudian ini ada WPS untuk proses game awal sama set awal ini, WPS yang udah jadi nih, sepertinya. Kemudian selanjutnya kan di sini kita ingin membuat WPS kualifikasi yang PQR itu D97. Kita lanjut aja, skip. Ini sama aja isinya. Kita isi juga di PQR-nya dari awal sampai selesai pengasahan. Kita ada gambarnya. Ini ada report hmm, sertifikasi material. Spek tab-nya ada, supplier siapa, customer-nya siapa, komoditinya apa, plate atau pipa, nih plate ditulis, spesifikasinya tipenya S355 KT0. Di sini dituliskan semua dari
sertifikat material yang telah dikasih ini semua dijelaskan apa sih tensile test, impact, chemicalnya, isinya apa aja, berapa berapa persen, beratnya juga, kuantitinya, produknya, size-nya, ukuran dari platnya yang kita pesan. Kemudian dari sisi dari PQR ya, semua udah terangkum. Ini juga sertifikat produk sertifikat, ada desainnya, klasifikasinya. Tidak jelas ini gambarnya ya. Mohon maaf kalau nggak jelas. Kemudian sama ini juga sertifikat dari awal yang digunakan. Ada analisis chemicalnya, mechanical properties ada juga jelasin. Ini dari kawatnya nih, ada juga reportnya. Oke, ini adalah sisi dari PQR. Setelah PQR-nya telah jadi semua ACC, baru kita bisa membuatnya PQR real-nya pada Excel-nya. Jadi kita tinggal masukin aja data-data dari PQR itu ke WPS, lembar WPS kualifikasi yang kita buat. Jadi ada namanya PT Desa W, kemudian paling proses SMA W, PQR nomornya PQR 397, join desainnya pun sini single, backingan no, kemudian identifikasinya PQR 397, revisi 0, tanggal 14, tanggal 10 bulan 4 2015 oleh saya Rian Rizali, kemudian authors by Bapak Nurman Pamungkas tanggal 13 bulan 4 2015. Untuk tipenya yaitu manual, posisinya yaitu 2G. Hmm, Base metalnya itu untuk speknya S355 KT0 sesuai dengan PQR-nya 316, electrical karakteristiknya itu menggunakan DCEP. Kemudian filler metalnya AWS spesifikasinya A5.1 dan A5.5. AWS klasifikasinya E7016 1H4 sama kawat E7018 1H4. Ini kosong karena kita menggunakan SMAW. Preheatnya yaitu 70 derajat. Di pekor tadi 70, interpasnya 70 juga, maxnya 200. Kemudian PWT yang nggak ada. Nah, untuk interplas cleaningnya di PQR tadi menggunakan greening dan white. Oke, kalau untuk tekniknya tuh stringer weaving dan multipass atau single pass itu multipass. Kemudian masuk ke welding prosedurnya. Untuk di lembar ransnya tadi, di sini rootnya itu menggunakan SMA-W, kelasnya 7016, diameter 32, karena DC positif, ampernya itu 80 sampai 100, voltnya 20 sampai 25, travel speednya 60 sampai 65. Jadi yang di range-nya itu PQR itu kita masukin ke welding procedure. Nah, ini ada join detail juga. Terus next ke bawah ini ada PQR test result dari 397 tenselnya. Dari jelasin tadi spesifiknya ada dua di tes tenselnya, nomornya 3971 3972, widthnya sama, thicknessnya sama, beda tipis, areanya ditulis juga. Hasil dari ultimate test resultnya itu sebesar
Yang spesimen pertama 167,39, yang kedua 167,62, ultimate unit stressnya. Oh, yang ini satuannya kilonewton, yang ini PSI 78, 76.320, 78.175, dan hasil dari karakter patahnya itu dia daktil dua-duanya. Failure. Nah, kemudian untuk band testnya dia menggunakan set band tadi sesuai dengan PQR-nya, ada 4 spesimen, hasilnya bagus semua, nggak ada cacat. Dia visualnya ACC nggak ada undercut, pipe pipe mursinya nggak ada, convex nggak ada tanggalnya. Ntar, saya habis. Mohon maaf, baterai handphone saya habis. Baterai laptop saya habis. Kemudian witness B-nya Mr. Deralis mana dari PT Desa W. Kemudian ada radioaktif ultrasonic testingnya juga. Reportnya yang arti tidak ada, silang ada karena nggak dites. Untuk UT reportnya yaitu nomor Desa W MUT garis miring 04, hasilnya bagus. Fillet Wells test resultnya minum saja multipass, maksimumnya sesi single pass. Ini makronya juga tulis. Kemudian total lesson testnya tensile strength PSI-nya sebesar segini 80.328, yield point strength-nya 17,33 kilonewton, elongation-nya 29, dan ada laboratorium testnya ditulis B5513 1003. Weldernya Bapak Amsar Sawadi, tes kon- tes konduktifnya oleh Bapak Yosi Julianto. Loknonya kosong, stemnya no MS, tes nomor PQR 397. Ini pernya di Miller. Kemudian ditulis oleh PT PTS, Manufaktur Koordinator oleh Wisma Jaya. Titelnya itu Technical Manager, tanggal 27 bulan 4 2019. Oke, inilah proses pembuatan WPS kualifikasi. Jadi kita harus membuat PQR terlebih dahulu yang sudah dijelaskan apa aja isinya, dan kalau jika semuanya udah ACC bagus maka langsung saja kita lampirkan ke dalam hasil itu, kita buat ke welding procedure spesifikasi, dan inilah hasilnya WPS kualifikasinya. Oke, sekian dari saya. Apabila pengucapan saya atau penyampaian saya kurang baik, mohon dimaafkan. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.